Jejak peradaban manusia tersebar di seluruh dunia, tertinggal dalam bangunan-bangunan kuno yang masih berdiri megah hingga kini. Dari Göbekli Tepe di Turki hingga Klenteng Sampukong di Indonesia, setiap struktur menyimpan kisah luar biasa tentang arsitektur, sejarah, dan kebudayaan yang telah bertahan ribuan tahun. Apa rahasia di balik keajaiban ini? Mari kita telusuri 8 bangunan kuno tertua yang menjadi saksi bisu perjalanan manusia. Perhentian pertama kita adalah Göbekli Tepe di Turki, sebuah situs yang mengguncang pemahaman kita tentang sejarah manusia. Ditemukan pada tahun 1994, Göbekli Tepe diperkirakan dibangun sekitar 9600 sebelum Masehi, menjadikannya struktur megalitikum tertua yang diketahui. Situs ini terdiri dari pilar-pilar batu besar yang diukir dengan gambar hewan dan simbol misterius, menunjukkan bahwa masyarakat pemburu hingga pengumpul pada masa itu memiliki kemampuan arsitektur dan seni yang luar biasa. Apa yang membuat Göbekli Tepe begitu unik? Tidak seperti bangunan kuno lain yang berasal dari era pertanian, situs ini didirikan sebelum manusia mengenal pertanian dan domestikasi hewan. Artinya, masyarakat yang membangun Göbekli Tepe adalah para pemburu hingga pengumpul yang sudah mampu menciptakan struktur monumental tanpa bantuan teknologi pertanian. Lebih mengejutkan lagi, para arkeolog menemukan bahwa situs ini sengaja dikubur oleh masyarakat yang membangunnya, membuat misterinya semakin dalam dan menarik untuk digali. Hingga kini, para peneliti masih berusaha mengungkap tujuan asli pembangunannya. Apakah ini tempat pemujaan, pusat sosial, atau sesuatu yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya? Berikutnya di jantung lanskap hijau Irlandia, tersembunyi sebuah keajaiban dari masa lalu, yaitu Newgrange, makam kuno yang telah berdiri selama lebih dari 5.000 tahun. Dibangun sekitar 3.200 sebelum Masehi, struktur ini dirancang dengan ketelitian luar biasa, sehingga pada titik balik matahari musim dingin, sinar matahari masuk melalui lorong sempit dan menerangi ruang utama, menunjukkan pemahaman astronomi yang mendalam dari pembangunnya. Fenomena ini hanya terjadi sekali dalam setahun, di mana sinar matahari masuk melalui pintu masuk yang sejajar sempurna dengan matahari musim dingin. Peristiwa ini membuktikan bahwa masyarakat Neolitikum yang membangun Newgrange memiliki pemahaman astronomi yang luar biasa. Sampai saat ini, banyak orang mengunjungi Newgrange setiap tahun untuk menyaksikan fenomena cahaya ini. Selain fungsinya sebagai makam, Newgrange juga diyakini memiliki makna spiritual dan simbolik yang mendalam. Dinding batu di sekelilingnya dihiasi dengan ukiran spiral misterius yang hingga kini masih belum sepenuhnya terpecahkan. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa pola ini melambangkan siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Dengan arsitektur yang menakjubkan dan misteri yang belum terpecahkan, Newgrange tetap menjadi salah satu situs prasejarah paling mengesankan di dunia. Di dataran Salisbury, Inggris, berdiri Stonehenge, sebuah monumen prasejarah yang terdiri dari lingkaran batu besar, dibangun antara 2000 hingga 3000 sebelum Masehi. Tujuan sebenarnya dari Stonehenge masih menjadi misteri. Beberapa teori menyebutnya sebagai situs astronomi, tempat ritual keagamaan, atau bahkan pemakaman kuno. Salah satu aspek paling menarik dari Stonehenge adalah bagaimana batu-batu raksasa ini bisa diangkut dari jarak yang sangat jauh. Batu terbesar di situs ini dikenal sebagai Sarsen Stones, memiliki berat lebih dari 25 ton, dan diyakini berasal dari area sejauh 30 km. Sementara itu, Blue Stones yang lebih kecil berasal dari Wales yang berjarak lebih dari 200 km. Bagaimana masyarakat kuno mampu memindahkan batu-batu ini tanpa teknologi modern masih menjadi teka-teki. Selain teknik konstruksi yang luar biasa, orientasi Stonehenge juga menunjukkan keahlian astronomi yang mengesankan. Saat titik balik matahari musim panas, matahari terbit tepat sejajar dengan batu utama di kompleks ini, menandakan bahwa struktur ini mungkin berfungsi sebagai kalender raksasa. Fakta ini memperkuat teori bahwa Stonehenge digunakan untuk mengamati pergerakan matahari dan bulan. Hingga kini, situs ini tetap menjadi daya tarik bagi para arkeolog dan wisatawan yang ingin menyaksikan peninggalan luar biasa dari masa lalu. Berpindah ke Pulau Kreta di Yunani, kita menemukan Istana Knossos, pusat peradaban Minoa yang berkembang sekitar 2000 sebelum Masehi. Istana ini dikenal dengan arsitekturnya yang kompleks, termasuk aula megah, ruang penyimpanan, dan sistem saluran air canggih.
Istana Knossos juga menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah legenda tentang Raja Minos dan labirin Minotaur. Konon, Raja Minos membangun labirin raksasa untuk mengurung makhluk mitos Minotaur, separuh manusia dan separuh banteng. Meskipun kisah ini adalah mitos, desain kompleks istana dengan koridor dan ruang-ruang yang berliku-liku membuatnya tampak seperti labirin sesungguhnya. Selain legenda, Knossos juga memberikan wawasan berharga tentang kehidupan masyarakat Minoa. Dinding-dinding istana dihiasi dengan fresko berwarna-warni yang menggambarkan adegan kehidupan sehari-hari, dari festival hingga olahraga akrobatik dengan banteng. Teknologi bangunannya yang maju, termasuk sistem pembuangan air dan ventilasi alami, menunjukkan bahwa peradaban Minoa sangat inovatif pada masanya. Sayangnya, sekitar tahun 1450 sebelum Masehi, peradaban ini tiba-tiba runtuh, kemungkinan akibat letusan gunung berapi di Santorini atau invasi bangsa Mycenae. Hingga kini, Istana Knossos tetap menjadi simbol kejayaan peradaban yang hampir terlupakan. Di Austria, kita menemukan Kastil Hohensalzburg, salah satu kastil abad pertengahan terbesar dan terawat di Eropa. Dibangun sekitar tahun 1077. Kastil ini memiliki arsitektur yang luar biasa dan telah bertahan dari berbagai peristiwa sejarah. Kini, kastil ini menjadi museum dan daya tarik utama di kota Salzburg. Selama lebih dari 900 tahun, Kastil Hohensalzburg tidak pernah jatuh ke tangan musuh. Lokasinya yang strategis di atas bukit memberikan perlindungan alami dari serangan, sementara dinding-dindingnya yang tebal dan kokoh memperkuat pertahanan. Selain sebagai benteng militer, kastil ini juga menjadi simbol kekuatan bagi para pangeran uskup Salzburg. Di dalamnya, kastil ini menyimpan ruang-ruang megah dengan interior yang masih terjaga, termasuk Golden Hall yang dihiasi ukiran indah dan langit-langit kayu berornamen. Setiap sudutnya membawa kita kembali ke masa kejayaan abad pertengahan, dari penjara bawah tanah hingga menara pengawas yang dulunya digunakan untuk memantau musuh. Hari ini, kastil ini menawarkan pemandangan spektakuler kota dan sekitarnya serta menyimpan koleksi sejarah yang kaya akan cerita abad pertengahan. Di Inggris, ada Kastil Rochester yang dibangun kembali sekitar tahun 1087. Kastil ini menjadi benteng pertahanan utama bagi Inggris selama abad pertengahan. Dengan menara yang menjulang tinggi dan dinding batu yang kokoh, kastil ini masih berdiri hingga kini dan menjadi salah satu landmark bersejarah Inggris. Selama bertahun-tahun, Kastil Rochester telah menyaksikan berbagai peristiwa penting, termasuk pengepungan Rochester tahun 1215, di mana Raja John dari Inggris mencoba merebut kastil ini dari para bangsawan pemberontak. Bentuk pertahanannya yang luar biasa membuatnya mampu bertahan dari berbagai serangan, meskipun mengalami kerusakan yang signifikan. Bahkan, dalam pengepungan tersebut, salah satu menaranya dihancurkan dengan menggunakan lemak babi yang dibakar di bawah fondasi, salah satu taktik paling tidak biasa dalam sejarah militer. Kini, kastil ini masih berdiri sebagai monumen sejarah yang mengingatkan kita akan masa lalu Inggris yang penuh gejolak. Dari puncak menaranya, pengunjung dapat menikmati pemandangan Sungai Medway, yang dulunya menjadi jalur strategis bagi pertahanan Inggris. Kastil Rochester tidak hanya menawarkan sisa kejayaan abad pertengahan, tetapi juga menjadi tempat wisata yang membawa pengunjung kembali ke masa peperangan dan perebutan kekuasaan di Inggris kuno. Berikutnya di kota Cardiff, Wales, berdiri sebuah kastil yang telah menyaksikan berbagai peristiwa bersejarah. Dibangun pada abad ke-11 oleh orang Norman, Kastil Cardiff awalnya adalah benteng pertahanan, tetapi seiring waktu berkembang menjadi istana megah. Kastil ini memiliki perpaduan arsitektur yang unik, menggabungkan gaya abad pertengahan dengan tambahan elemen Victoria yang lebih modern. Selama abad ke-19, kastil ini direnovasi oleh Marquess of Bute, yang menjadikannya tempat tinggal mewah dengan dekorasi yang menakjubkan. Ruang-ruang di dalamnya dihiasi dengan ukiran rumit, langit-langit emas, dan dinding bergaya gotik yang mencerminkan kekayaan serta status penghuninya. Selain keindahan arsitekturnya, kastil ini juga menyimpan lorong bawah tanah yang digunakan sebagai tempat perlindungan selama Perang Dunia II. Hingga kini, Kastil Cardiff bukan hanya situs sejarah, tetapi juga pusat budaya yang sering menjadi tuan rumah berbagai acara dan pameran. Dari menara kastil, pengunjung dapat menikmati pemandangan kota Cardiff yang memadukan sejarah dan kehidupan modern. Di balik hiruk-pikuk kota Semarang, tersembunyi sebuah jejak sejarah yang telah bertahan selama berabad-abad. Klenteng Sampukong
bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga saksi bisu perjalanan seorang penjelajah legendaris yang membawa pengaruh besar ke Nusantara. Dibangun sekitar abad ke-15, kelenteng ini didedikasikan untuk Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah Muslim Tiongkok yang melakukan ekspedisi ke Asia Tenggara. Struktur ini mencerminkan akulturasi budaya antara Tiongkok dan Indonesia dan masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah hingga kini. Arsitekturnya yang khas, dengan atap melengkung berwarna merah dan emas serta tiang-tiang kokoh yang dihiasi ukiran naga, menunjukkan pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Hingga saat ini, kelenteng ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya, menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Selain itu, setiap tahun kelenteng ini menjadi tuan rumah perayaan Cap Gomeh yang meriah, menampilkan barongsai, wayang potehi, serta ritual keagamaan yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Di dalam kompleksnya juga terdapat beberapa goa yang diyakini sebagai tempat meditasi Laksamana Cheng Ho dan anak buahnya. Bagi masyarakat sekitar, Sempukong bukan sekedar bangunan kuno dan tua, tetapi bagian dari identitas dan warisan budaya yang terus dijaga. Keindahan dan nilai historisnya menjadikannya salah satu destinasi wisata religi paling ikonik di Indonesia. Dari Gobekli Tepe hingga kelenteng Sempukong, setiap bangunan ini adalah saksi bisu perjalanan panjang peradaban manusia. Ribuan tahun telah berlalu, tetapi keindahan dan keajaiban arsitektur mereka tetap berdiri megah, menghubungkan kita dengan masa lalu. Sejarah, misteri, dan inovasi tersembunyi di balik setiap batu dan ukiran. Di antara semua keajaiban ini, manakah yang paling menginspirasi Anda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.